Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabar saudara-saudaraku terkasih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas kesalahan-kesalahan orang tua di saat mendidik anaknya. Jadi saya akan membuat dua video. Yang pertama, saya akan mengupas tentang kesalahan orang tua mendidik anak terlalu keras ya. Jadi di video yang kedua nanti saya akan mengupas kesalahan orang tua mendidik anak terlalu memanjakan. Jadi untuk sekarang saya fokus kesalahan orang tua mendidik anak yang terlalu keras ya. Karena dari banyaknya pasien saya, terutama pasien anak-anak ya, atau pasien saya yang masih remaja, dia menjadi seperti itu akibat dari cara didik orang tuanya yang salah. Jadi bagi Anda yang saat ini memiliki anak, tolong tonton video saya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar Anda mendapatkan pemahaman. Kan begitu? Dan bagi saudara-saudaraku yang suka dengan channel saya, tolong bantu saya untuk memberikan subscribe dan tekan tanda lonceng. Memberikan subscribe dan tekan tanda lonceng tidak akan memberatkan biaya kepada Anda, karena subscribe itu adalah tandanya Anda mendukung channel saya, dan tanda lonceng itu adalah sebagai salah satu jalan agar setiap saya nge-share video di YouTube, Anda akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, sekarang kita kembali kepada topik kesalahan orang tua yang berakibat bencana ya, yaitu mendidik anak terlalu keras. Yang namanya keras bagaimana? Jadi di saat anak melakukan kesalahan, orang tua itu memukul atau membentak si anak itu sehingga menyebabkan si anak itu menjadi ketakutan atau menjadi trauma. Dan ini sangat tidak baik ya. Dan yang paling penting lagi adalah di saat anak itu dibentak atau dipukul, otomatis ada saraf nyalinya yang tidak tumbuh, atau dia seperti bonsai ya, dia akan mengkerut. Jadi pertumbuhan nyali bahasa Indonesianya apa ya? Tidak memiliki nyali, artinya tidak, kedepannya dia tidak akan memiliki keberanian atau kepercayaan diri. Dia akan menjadi pendiam, dia akan menjadi pemalu, dia tidak suka keramaian, dia tidak pede. Jadi itu adalah akibat daripada si anak itu di saat masa pertumbuhannya sering mendapatkan tekanan-tekanan. Jadi saraf-saraf yang harusnya tumbuh dengan bagus ini akhirnya dia pun mengecil atau mengkerut, yang menyebabkan si anak itu menjadi tidak memiliki nyali. Di saat temannya bermain, dia akan menyendiri. Ini sangat berbahaya sekali ya. Dan tidak jarang orang-orang yang seperti ini dia akan larinya ke game. Teman setianya adalah gadget. Akhirnya akan terjadi leher kaku di sini.
Banyak sekali saya mendapatkan pasien seperti ini, yang mana dia masih remaja, cuma dia sudah terkena depresi dan tidak mudah untuk mengobati penyakit ini ya, karena sudah terlanjur tidak memiliki nyali atau nyalinya tidak tumbuh, atau kepercayaan dirinya sudah mati dan tidak ada. Ini saya pribadi sebagai penekun spiritual dan juga sebagai seorang healer atau seorang penyembuh, memiliki sedikit kendala dalam hal untuk menyembuhkan pasien-pasien yang memiliki masalah seperti ini. Benar-benar butuh proses dan butuh kesabaran dan butuh pengertian dari orang tuanya. Jadi saya berharap siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang mungkin punya bibi, kakak, atau paman yang terlalu keras dengan anaknya, share-lah video saya ini. Karena jika Anda mungkin memberikan, mengasih tahu, mungkin mereka tidak akan paham. Tapi dengan melihat video saya ini, setidaknya akan menolong banyak anak ya. Banyak anak yang tertindas. Tujuan orang tua tidak ada yang jelek. Orang tua itu hanya menginginkan anaknya agar pintar, agar disiplin, kan begitu. Tapi kadang tujuan yang baik tak selamanya akan berbuah kebaikan. Jadi sekali lagi, mari bersama-sama kita selamatkan para penerus bangsa ini, yaitu anak-anak kita tercinta, agar tidak terjadi korban ketidaktahuan orang tua, korban mimpi besar orang tua, dan juga agar orang tuanya pun tidak menjadi korban atas kesalahannya dia sendiri. Di saat nanti anaknya menjadi anak yang mandul ya, dalam artian dia tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan harapan orang tuanya itu sendiri. Jadi sekali lagi, jangan pernah memarahi anak terlalu keras ya, karena sang anak itu adalah seperti bibit. Anak itu cukup dibimbing dan diberikan pemahaman. Maka di sini kembali lagi kepada si orang tua, apakah orang tua ini sudah layak menjadi orang tua, apakah sudah bisa menempatkan dirinya sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai guru. Nah, inilah masalahnya. Terkadang orang tua itu bisanya hanya marah tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan pemahaman. Jadi hati-hati sekali. Sudah banyak sekali korban ya, dan korban-korban hasil didikan orang tua yang super ekstrim, atau dibilang dengan didikan yang tujuannya sih bagus, tujuannya biar disiplin. Beda dengan pendidikan tentara ya, yang dididik itu adalah manusia yang sudah dewasa, yang mana semua saraf-sarafnya sudah berkembang dengan baik. Tetapi jika seorang anak ya yang sedang dalam proses pertumbuhan di segala bidang, baik itu tubuhnya, organ dalamnya, saraf-sarafnya, saraf otaknya, di saat masih dalam pertumbuhan, terus di sana dia terus ditekan, diberikan suara-suara atau bahasa-bahasa yang tidak pas, kebebasannya juga direnggut, akhirnya membuat anak itu terbentuk menjadi manusia yang memiliki jiwa yang kerdil. Kepercayaan dirinya akan hilang. Dia akan selalu menyendiri.
dia akan menjadi seorang yang pendiam, sedikit bicara, bahkan tak jarang dari mereka itu benar-benar tidak punya teman. Dan semoga setelah saudara-saudaraku menonton video saya ini, saya ngomong ini karena saya banyak menangani pasien yang seperti itu. Kasihan sekali ya. Yang pertama, saya kasihan sama anak itu. Yang kedua, saya kasihan kepada kedua orang tuanya. Karena secara tidak langsung orang tuanya akan semakin tua kan, dan anaknya ini juga harus menjalani hidupnya, sedangkan dalam ia berproses, ia juga akan bertanggung jawab atas dirinya, atas istrinya atau suaminya, kemudian kedua orang tuanya, sedangkan dia sendiri sudah menjadi manusia yang seperti itu, dalam artian dia akan menjadi orang yang pemalu, pendiam, susah untuk tersenyum, susah untuk tertawa, susah untuk move on. Terus bagaimana dia nanti bisa berjuang di depan sana, sedangkan di dalam hidup ini terlalu banyak kompetisi perjuangan yang harus diraih. Jadi sekali lagi saya memohon, anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi anak itu adalah seorang manusia yang perlu dibimbing, perlu dididik, bukannya dikerasi. Ada banyak cara untuk membuat anak itu disiplin. Tidak harus dengan memukul, tidak harus dengan membentak, tetapi dengan bahasa-bahasa halus yang menggiring ya. Karena namanya juga manusia, apalagi dalam masa pertumbuhan, pasti akan ada kenakalannya, pasti akan ada banyak hal yang juga akan membuat orang tua itu merasa bagaimana gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi, itulah proses. Sekali lagi saya memohon kepada seluruh orang tua dimanapun kalian berada, mulai saat ini jangan sekali-sekali membentak anak yang sedang berkembang ya, yang sedang bertumbuh dewasa. Jangan sekali-sekali memukul, apalagi di daerah kepala. Tidak boleh membentak, tidak boleh memukul. Jadi berikanlah didikan yang selayaknya, yang sewajarnya. Karena dengan memberikan pemahaman pun akan membuat anak itu paham dan mengerti, dan akhirnya akan menjauhi apa yang tidak pantas untuknya dan akan melakukan apa yang selayaknya dia lakukan. Jadi itu dulu untuk video saat ini, yaitu kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Salam Rahayu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om.